warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali Bu Nurlia pada hari ini bisa bertemu kalian lagi dalam materi ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat seru dan aplikatif banget loh untuk kalian. Apa itu? Nah, kita lihat ya. Di bab ini kita akan masuk ke bab 4. Bab 4 ini kita akan membahas tentang pasar. Nah, sebagai manusia, tentu siapa yang nggak pernah ke pasar atau siapa yang nggak membutuhkan pasar. Sebagai manusia yang beraktivitas, tentu kita membutuhkan pasar ya untuk belanja kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, pasar sendiri itu diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang maupun jasa. Nah, tetapi di sini tempat bertemu ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya apa yang secara langsung? Kalau secara langsung, misalkan kalian pergi ke pasar tradisional maupun ke pasar modern. Nah, berarti di situ terjadi interaksi secara langsung antara penjual dan pembeli. Sementara yang tidak langsung ada juga loh. Contohnya apa? Ketika kalian bertransaksi di online shop, e-commerce, seperti itu ya. Kalian hanya tinggal melihat handphone, laptop, kemudian akhirnya dikirimlah barang tersebut ke rumah kalian. Nah, itulah salah satu bentuk contoh pasar yang tidak langsung. Karena kalian tidak bertemu secara langsung dengan penjualnya atau pembelinya, tetapi barang dan jasa tersebut bisa kalian beli. Seperti itu. Nah, ini ada contoh dari pasar tradisional dan pasar modern. Di sebelah kiri ada seorang ibu-ibu yang melakukan transaksi jual beli buah-buahan, di sini yang melakukan tawar-menawar. Nah, inilah yang khasnya dari pasar tradisional, teman-teman. Di sini masih bisa dilakukan tawar-menawar. Tetapi terkadang mungkin berbeda dari segi pasar modern di sebelah kanan Bu Nurlia. Bisa dilihat ya, kalau pasar modern di sini juga terjadi transaksi jual beli, cuman tidak ada terjadinya transaksi tawar-menawar. Tetapi mungkin banyak orang memilih pasar tradisional ini walaupun harganya lebih mahal karena misalkan kebersihannya atau misalkan karena tempat yang lebih luas. Sementara kalau di pasar tradisional ini kelebihannya bisa tawar-menawar dan juga harga yang ditawarkan biasanya lebih murah. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya syarat untuk terjadinya pasar? Syarat terjadinya pasar kita bagi menjadi 4, teman-teman. Yaitu yang pertama adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang dan jasa, dan adanya kesepakatan harga. Nah, kalau poin 1, 2, 3 ini udah pasti ya, pastinya ada pembeli, penjual, dan juga barang dan jasa yang ditawarkan. Tapi apa sih yang dimaksud dengan terjadinya kesepakatan harga? Nah, ini contoh ya teman-teman. Di sini ada contoh seorang ibu-ibu juga yang sedang melakukan negosiasi harga. Di sini seorang penjual menginginkan harga dagingnya dijual 100.000. Sementara sebagai seorang pembeli menginginkan harga tersebut lebih rendah lagi, harganya 50.000. Nah, oleh karena itu harga yang di kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut itu dinamakan sebagai harga pasar atau harga jualnya. Nah, itulah mengapa disebut sebagai kesepakatan harga, teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas saat pembahasan harga pasar ya. Oke. Nah, next. Bu Nurlia punya sebuah gambar nih, teman-teman. Coba lihat. Jadi lapar ya lihat ini ya. Oke, di sini ada gambar bakso. Dan ini adalah sebuah jajanan favorit yang banyak orang-orang suka ya. Nah, berapa harga bakso ini yang dijual di dekat rumahmu? Mungkin ada yang menjual di harga 10.000, 15.000, 20.000, ya berbeda-beda ya mungkin antara tempat. Kemudian ada lagi nih, gambar apa ini? Coklat. Siapa yang nggak suka coklat ya? Nah, di sini juga harga coklat dijual berbeda-beda ya. Mungkin ada yang dijual dari harga 10.000, 20.000, 50.000, bahkan sampai ratusan ribu. Dan juga lihat gambar apa ini? Ya, bioskop. Udah lama banget ya nggak ke bioskop selama pandemi ini. Nah, siapa yang kangen ke bioskop? Nah, kalian pasti pernah ya beli tiket bioskop. Nah, tiket bioskop ini juga dijual misalnya dari harga 25, 50, sampai ratusan ribu. Nah, yang tadi Bu Nurlia sebutin, harga semangkok bakso, sekian rupiah. Harga sebatang coklat, sekian rupiah. Dan harga selembar tiket bioskop, sekian rupiah. Pernahkah kalian bertanya-tanya, lantas dari mana sih datangnya sebuah harga itu?
Kenapa harga bakso contohnya bisa 10.000 per mangkok? Kenapa harga coklat bisa sampai 20.000? Kemudian kenapa harga tiket bioskop bisa sampai 50.000? Atau bahkan harga-harga lainnya yang lebih mahal, misalkan harga kendaraan yang sampai puluhan atau ratusan juta. Nah, coba deh kalian pikir, untuk kita pikir sama-sama. Dari mana asal sebuah harga itu berasal? Ada jawabannya teman-teman. Ternyata harga itu tercipta atau berasal dari hukum permintaan dan penawaran. Nah, jadi kalau istilah permintaan itu diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi di sini sudut pandangnya adalah sebagai pelanggan atau konsumen. Nah, selanjutnya kalau penawaran itu diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Nah, kalau penawaran ini sudut pandang atau point of view-nya adalah si penjual. Nah, tadi jadi permintaan ini adalah si konsumen, kemudian si penawaran adalah pedagang. Nah, harga itu bisa tercipta dari ketika misalkan si terjadi kesepakatan antara penjual dan pedagang. Nah, harga yang tercipta itu disebut sebagai harga pasar. Harga pasar ini terbentuk dari titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya nih selama ini, harga itu bisa terbentuk loh ternyata dari permintaan dan penawaran tersebut. Nah, oke, sampai sini Bu Nurlia jelaskan dulu untuk definisi pasar, permintaan penawaran, dan harga pasar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai permintaan dan penawaran serta hukum-hukumnya. Oke? Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.